Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi yang ada dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya, di mana topik yang akan kita bahas itu tentang taat aturan, kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, berbicara mengenai taat, apa sih yang namanya taat? Gitu ya. Taat itu artinya tunduk, ya, kemudian patuh atau mengikuti, gitu ya. Sementara yang namanya aturan itu merupakan sekumpulan dari ketentuan-ketentuan yang dibuat untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Ya, kalau misalkan berupa perintah ya berarti dilaksanakan, sedangkan kalau berupa larangan berarti harus ditinggalkan larangan itu. Nah, kita tahu bahwa apa jadinya kalau misalkan hidup ini tanpa adanya aturan, atau ketika ada aturan kemudian dilanggar, tentu akan menjadikan sebagian yang lain itu merasa terzolimi atau teraniaya, dan sebagian lagi yang lain merasa ya tercurangi, gitu ya, terjadi ketidakadilan pastinya. Misalkan contoh skup kecil saja dalam keluarga, itu ketika misalkan dalam aturan yang sederhana aja, misalkan makan, gitu ya, itu tentunya ada aturan bahwa ketika ibu, gitu ya, misalkan dia sudah menyiapkan makanan dan sesuai dengan porsi masing-masing tentunya. Nah, kalau misalkan ada dari anggota keluarga yang dia memakan lebih dari porsi yang seharusnya, berarti dia mengambil hak porsi dari anggota keluarga yang lain kan tentunya. Nah, sehingga di sini pasti akan membuat rugi, gitu kan, pihak yang diambil haknya, seperti itu. Atau ketika misalkan di sekolah, ya, ketika di sekolah itu juga ada aturan tentunya, bagaimana misalkan ketika di kelas, ya, bagaimana seorang siswa ketika berada di kelas dia misalkan harus mendengarkan, memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, ketika guru menyampaikan materi misalkan, kemudian ada siswa yang suka-suka dia sendiri, ada yang teriak, ada yang nyanyi, ada yang ngobrol, tentunya ini akan membuat belajar di kelas menjadi tidak kondusif, karena ada sebagian siswa yang dia serius ketika belajar, dia akan terganggu dengan kondisi tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah aturan yang ada di tengah masyarakat. Contohnya misalkan meskipun secara tidak tertulis, gitu ya, aturan bertetangga itu harus saling menghargai, kemudian saling menghormati. Nah, apa yang terjadi jika misalkan ada tetangga yang kalau dia nyetel musik tuh kenceng sekali sehingga akan mengganggu tetangga yang lain. Nah, kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi perselisihan di antara tetangga tersebut. Nah, itu beberapa contoh aturan-aturan yang ada baik di keluarga, kemudian lingkungan sekolah, kemudian masyarakat. Nah, kita tahu bahwa aturan di dalam Islam yang tertinggi itu adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tertuang di dalam Al-Qur'an. Nah, mengapa dikatakan aturan tertinggi? Karena memang Allah lah yang menciptakan kita, ya, sebagai manusia. Allah tahu betul, gitu ya, apa yang dibutuhkan oleh manusia itu.
Nah, sehingga Allah ketika menciptakan manusia pun dia menciptakan aturan-aturannya, sehingga ketika manusia itu memang disiapkan untuk hidup di tengah masyarakat, hidup antara manusia, makhluk sebagai makhluk sosial, maka Allah pun melengkapi dengan aturan-aturan supaya gitu ya, terjadi kedamaian, terjadi keadilan gitu ya, rahmatan lil alamin lah istilahnya ya, yang ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, sedangkan perintah untuk taat kepada Allah atau taat kepada aturan Allah itu tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah oleh kalian Allah dan Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri atau umara, para pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum, maka jika terjadi perselisihan di antara kalian, fi syai'in, terhadap segala sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah oleh kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dzalika, yang demikian itu, khairun itu lebih baik ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, lebih baik. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan akibatnya juga lebih baik, dan lebih baik akibatnya, seperti itu ya. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri di antara kalian ya, selama memang ulil amri itu atau pemerintah atau pemimpin itu dia tidak menyalahi aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Jadi karena posisi aturan Allah, taat pada Allah itu adalah posisi yang paling tinggi ya, yang lebih tinggi. Kemudian kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah dan pemimpin kaum muslimin. Nah, di sini kita tahu bahwa kenapa sih kita mesti taat pada aturan Allah ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa Allah yang Maha mengetahui tentang keadaan manusia. Jadi Allah lah yang lebih pantas untuk membuat aturan itu, sehingga tidak mungkin aturan yang Allah tetapkan itu akan menyesatkan manusia atau menyengsarakan manusia, itu jelas tidak mungkin. Pastilah ketika kita yakin atau beriman bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha Sayang terhadap umatnya, terhadap hamba-hambanya, maka aturan yang diciptakan pun itu pasti untuk kemaslahatan atau kebaikan umat itu sendiri. Nah, jadi kita modalnya apa? Ya iman. Yang pertama iman kepada Allah, kemudian iman kepada sifat-sifat Rahman Allah. Maka kita juga mengimani bahwa Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab dari Allah yang berisi seluruh aturan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia gitu ya, baik sesama muslim maupun dengan non muslim, itu diatur dalam Islam. Dan insya Allah contoh konkretnya itu sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah. Jadi Allah pun memberikan contoh tauladan yang hidup yang sama dengan manusia, yang sama dengan kita, yaitu sama-sama manusia. Maka Nabi itu atau Nabi Muhammad SAW sebagai utusan itu dia juga manusia, bukan malaikat gitu ya, yang dia juga pasti sama dengan kita, punya akal, punya hawa nafsu. Nah, sehingga Rasulullah itu sering
disebut sebagai Al-Quran yang berjalan gitu. Jadi pada pribadi Rasulullah itu sudah mencerminkan bagaimana sosok Rasulullah itu mencerminkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa penerapan Al-Quran secara individu, bisa kita lihat pada sosok diri Rasulullah. Sedangkan bagaimana ketika aturan dalam Al-Quran itu diterapkan pada masa Rasulullah atau sejarah Rasulullah ketika menerapkan aturan-aturan dari Allah, maka itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Seperti itu. Nah, sementara dalam berkompetisi untuk kebaikan atau kompetisi dalam kebaikan di dalam Islam itu pun dianjurkan ya. Kalau dalam hidup sifat manusia itu kan ada rasa ingin berkompetisi pasti ya di antara sesama manusia, saling ingin lebih gitu ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, dalam Islam pun boleh, tetapi hal ini khusus dalam kebaikan. Jadi bukan dalam kemaksiatan gitu ya, atau dalam perbuatan yang buruk gitu, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di dalam kehidupan kenyataan gitu ya, nyatanya itu banyak orang yang berlomba-lomba itu misalkan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya gitu, atau berlomba-lomba dalam mendapatkan jabatan yang setinggi-tingginya. Nah, apakah itu boleh atau tidak gitu ya? Boleh-boleh saja selama apa yang dilakukan itu tidak melanggar gitu ya. Misalkan bukan menumpuk harta sih, tetapi untuk mencari nafkah gitu ya. Kemudian kebetulan kalau rezekinya banyak jadi hartanya banyak gitu ya, tetapi tidak ditujukan untuk itu saja gitu ya. Nah, sehingga contoh yang real, yang konkret itu juga bisa pernah terjadi di masa sahabat gitu ya, dimana Abu Bakar itu adalah sosok sahabat yang selalu istilahnya menang ya dalam lomba kebaikan. Umar aja selalu merasa kalah gitu dengan dengan Abu Bakar ini. Jadi diriwayatkan gitu ya, Rasulullah pernah bertanya di antara para sahabat gitu, siapa yang hari ini sedang puasa? Nah, yang jawab siapa? Saya ya Rasulullah. Itu yang menjawab adalah Abu Bakar. Kemudian siapa yang hari ini bersedekah? Saya ya Rasulullah. Yang jawab juga Abu Bakar. Jadi dalam hal kebaikan-kebaikan itu tidak kalah, bahkan selalu menang. Nah, itu boleh kita iri gitu ya dalam hal kebaikan. Misalkan begini, teman kita kok kita lihat dia sangat ibadahnya sangat bagus gitu ya, sholatnya rajin, ngaji juga rajin, kok saya enggak ya, saya pengen seperti dia. Kemudian kita berlomba-lomba gitu ya untuk mengalahkan dia dari sisi kebaikan gitu ya, itu dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Tetapi iri atau dengki dalam hal yang negatif, misalkan kok dia bisa kaya ya, bagaimana caranya, kemudian sampai kemudian kita berusaha untuk menyamainya atau melebihinya, dan yang lebih fatal lagi kalau sampai mencelakai orang itu. Nah, itu kalau misalkan sudah terjadi dengki gitu ya, dengki yang tidak dibolehkan dalam Islam gitu ya. Jadi iri yang dibolehkan itu adalah iri dalam hal kebaikan, dan kita berlomba-lomba ke sana gitu ya, karena insya Allah sebesar zarah pun gitu perbuatan kita itu akan dibalas oleh Allah gitu ya. Sehingga kalau misalkan perbuatan baiknya itu lebih besar, tentunya insya Allah pahalanya lebih besar. Dan yang tidak kalah lagi, kalau amal itu berkaitan dengan niat gitu ya, yang ikhlas tentu saja. Jadi amal yang diterima insya Allah merupakan amal yang satu ikhlas, kemudian jadi niatkan karena Allah. Kemudian yang kedua sesuai dengan aturan atau mengikuti sunnah Rasul gitu ya, sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan dengan mengikuti contoh Rasulullah atau ittiba Rasulullah. Nah, dalil yang dipakai untuk fastabiqul khairat ini itu diantaranya karena ada juga di surat Al-Baqarah gitu ya. Nah, ini diantaranya adalah di surat Al-Maidah ayat 49 ya. Di situ disebutkan bahwa ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi.
fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Nah, di situ kalimat fastabiqul khairat di situ adalah maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan. Nah, jadi salah satu dalilnya adalah ini. Nah, jadi yang harus kalian hafalkan nanti ada yang pertama adalah surat An-Nisa tadi ya, ayat 59 sebagai dalil untuk mengikuti aturan Allah, kemudian taat pada Rasulullah. Nah, yang berikutnya adalah dalil untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya, atau berkompetisi dalam kebaikan, diantaranya adalah surat Al-Maidah ayat 49. Nah, untuk etos kerja yang tinggi dalam Islam itu sangat dianjurkan. Jadi kita diperintahkan untuk bekerja sebagaimana dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 ya, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturatuna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun ya. Waqul dan katakanlah, waqul i'malu dan katakanlah, bekerjalah kalian, maka Allah akan maka Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman itu akan melihat pekerjaan kalian, tak melihat hasil pekerjaan kalian. Dan wasaturatuna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan akan dikembalikan kalian kepada yang maha mengetahui tentang yang gaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum, maka akan diberitahukan kepada kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa-apa yang telah kalian kerjakan. Nah, itu perintah untuk kita bekerja, di mana Rasulullah sendiri itu juga merupakan seorang pekerja yang keras ya, seorang pedagang yang sangat memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga menjadi seorang saudagar yang berhasil juga ya. Demikian juga Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, itu juga sahabat-sahabat yang sangat sukses di bidang pekerjaannya, yaitu seorang pedagang. Nah, di sini dikatakan ya di suatu hadis ya yang diriwayatkan oleh Tabrani, barang siapa yang pada waktu sore merasa lelah karena pekerjaan kedua tangannya, yaitu bekerja keras, maka pada saat itu dosanya diampuni. Nah, di sini hadis ini menunjukkan bahwa bagaimana dalam Islam itu juga dianjurkan untuk bekerja, jadi bukan bermalas-malasan atau berpangku tangan. Kemudian juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri. Nah, jadi dalam Islam sangat jelas bagaimana mendorong kaum muslimin untuk bekerja keras, tetapi jangan lupa bahwa bekerja itu pun juga harus mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Nah, demikian untuk materi PAI kali ini dengan topik taat aturan ya, taat pada aturan, kemudian kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.